Halo coy, kembali lagi di video terbaru gua ya. Ya. Hari ini kita nggak keluar-keluar. Hari ini agak spesial nih. Karena gue pengen remind sedikit. Kira-kira tuh bulan Juni mau ngapain aja. Karena kan ini vlognya mungkin bisa dibilang video Juli lah ya. Video di bulan Juli. Gue pengen remind setelah maraton tuh sebulan ini kita 2 bulan terakhir itu kita ngapain aja. Apakah kita udah produce konten sesuai dengan janji gua dan kualitasnya seperti apa. Ya kan? Nah, ternyata setelah gue lihat-lihat, gue mencoba beberapa. Ternyata kalian lumayan suka kalau gue vlog berpergian. Kalau kayak gabut-gabut gitu, ya benar juga kalian gak terlalu suka. Cuma gue lagi membiasakan diri untuk bikin vlog seperti itu, karena jujur untuk keluar seharian seperti itu membutuhkan energi, sosial energi yang sangat luar biasa buat gue. Karena biasanya habis pergi gitu, besoknya gue gak mau pergi. Ya nggak tau lah, me being me, tapi gue lagi coba untuk ubah. Setelah gue pikir Juni kita banyak banget keluar sih. Kita sempat ke PRJ, kita sempat ke main go-kart juga, kita sempat ke daerah Peak, ke event Pokemon dan lain-lain. Gue akan mencoba sebanyak mungkin untuk bikin vlog seperti itu, apalagi Grace bentar lagi pulang. Jadi mungkin ada banyak vlog berdua, tapi gue pengen memperkenalkan juga ke kalian beberapa konten gue mungkin di rumah doang, ya kan? Yang di rumah doang, yang mungkin cuma mainnya di studio, mungkin mainnya di studio Grace, mungkin mainnya di dapur dan lain-lain. Tapi seru. Yang paling memorable bukan kalau Juni ya, kalau Juni kayaknya paling menurut gua vlog gua yang sendirian tuh yang seru tuh menurut gua PRJ. Karena kita nggak tahu mau ngapain, terus tiba-tiba kita ke toko ATK lah di kakak. Terus kita kan sempat ke ada satu toko tuh buat take konten juga, namanya tuh Agres ya. Agres kita lagi nyari laptop gaming nih, lagi nyari laptop gaming karena ada kebutuhan juga untuk beli laptop, tapi belum sempat beli. Nah akhirnya dikirimin coy. Ini dikirimin laptop Lenovo LOQ 15. Ini laptopnya ya kan? Cair ya. Masuk ya? Oke ya. Cuma kalau lihat dari sini memang kayak kelihatan nih, enggak lah ya. Halus ya. Nah, ini dikirimin laptop Lenovo LOQ 15. Gue pengen coba review nih laptop. Apakah benar-benar oke untuk bermain game, untuk kerja. Kenapa di sini ya kan? Kenapa di sini? Karena di studio gue lagi sumpuk banget. Jadi kita mungkin bisa di sini, nanti mungkin bisa di daerah dapur. Kita langsung aja. Kalian bisa lihat sendiri sini. Ini gue lagi download Valorant juga. Udah selesai, tinggal login doang, ya kan? Dilihat keyboardnya. Ya, bisa dilihat dari keyboardnya tuh RGB kayak seperti itu. Nah, yang menarik juga, laptop ini udah pakai Nvidia GeForce RTX 5050 laptop GPU. Jadi, hari ini gue sekalian mau ngetes fitur Nvidia yang penting banget buat main game kompetitif. Namanya adalah Nvidia Reflex, ya kan? Kalau kalian bisa dilihat nih, ini emang sudah GeForce RTX Nvidia Reflex ready. Kita langsung saja coba. Ini gue login dulu, kita tes. Karena gue juga udah lama banget nggak main Valorant, cek. Gue pengen cek apakah gue masih jago atau enggak. Kita challenge, tapi kita tetap main challenge, ya kan? Karena tadi Ferry sempat ngomong sama gue, main Valorant lah ngetes laptop ini. Gue bilang, lu mau pakai apa? Ya kan? Mau pakai agent apa? Terus kata gue, kalau misalnya gue main di studio, gue takutnya berantakan banget untuk video. Sekarang benar berantakan sama kartu Pokemon. Jadi kita sekalian tes aja, pakai mouse yang biasa gue nggak pernah pakai. Ini pinjam dari karyawannya Grace. Terus mouse pakai mousepad, ininya kaca. Langsung kita tes aja. Kalau memang sudah di dalam darah, equipment apapun bisa. Ya, kita login dulu. Nah, campaign-nya itu adalah frames win games. Jadi bukan soal FPS tinggi doang ya, tapi juga soal latency. Soal latency juga penting coy. Jadi kalau misalnya lu punya laptop FPS-nya tinggi tapi latency-nya parah, jadi buat apa coy? Nah, laptop yang gue pakai ini adalah Lenovo LOQ 15 yang udah pakai Nvidia GeForce RTX 5050 laptop GPU ya. Spek lengkapnya gue bakal langsung munculin di layar aja supaya kalian bisa sambil baca. Apa sih gunanya Nvidia Reflex? Oke, gue coba kasih gambaran simpelnya, oke? Simpelnya, Nvidia Reflex itu fungsinya buat bantu nurunin sistem latency. Jadi, jeda dari kita klik mouse, terus habis itu kan diproses tuh di laptop, sampai akhirnya apapun yang kita pengen klik di sini, misalnya outputnya kalau klik kiri itu nembak, itu nyampe akhirnya sampai di layar kita, di depan mata kita, itu bisa lebih kecil.
gitu loh. Jadi proses ke sini, latency ini kan butuh latency nih, atau ibaratnya mungkin delay. Nah, delaynya itu diperkecil oleh Nvidia Reflex. Ya, gunain Nvidia Reflex itu untuk memperkecil latency. Emang sepengaruh itu, Jot? Oke, gue kasih gambaran contoh di game kayak Valorant, beberapa second atau bahkan millisecond aja benar-benar bisa ngaruh. Kadang bukan aim kita yang lagi busuk atau yang lagi telat atau misalnya lagi bau, enggak, tapi inputnya yang berasa delay. Pasti kalian mungkin ada beberapa kali ngerasain deh, kayaknya gue udah nembak tapi kok kayak nggak ketembak, atau misalnya kayaknya tadi gue udah geser ke kiri mouse gue terus udah gue tembak tapi kenapa delay. Nah, itu namanya latency. Nah, Nvidia Reflex ini membantu sekali. Nah, gimana sih cara nyalain Nvidia Reflex di game Valorant? Jadi kita masuk dulu ke Valorant, habis itu kita cari nih di settings di pojok kanan atas, habis itu kita cari bagian Nvidia Reflex Low Latency. Pertama, gue bakal tunjukin kalian kalau gue off dulu kayak gimana, habis itu kita bandingin sama on. Nah, ini kita udah masuk ke dalam gamenya, ini deathmatch. Nah, ini adalah gameplay gua kondisi Nvidia Reflex on. Gue coba pergerakan standar aja kayak nge-flick, eagle pick, sama spray transfer. Terus kalian nonton aja gameplay gua, perhatiin feel-nya dan angka latency di overlay. Nah, gameplay kedua ini gue ngerasa lebih nyaman karena gue udah aktifin Nvidia Reflex on. Dari jumlah kill aja juga pasti lebih banyak dibandingkan game pertama. Gerakannya juga lebih lancar dan kalau kalian bisa lihat mungkin lebih smooth juga. Secara mungkin bakal ada perbandingan kiri kanan nanti kalau reflex off dan juga on. Nah, ini perbandingannya, ini gua taruh side by side. Yang kiri yang kalian tonton ini reflex off, yang kanan ini reflex on. Di sini yang harus dilihat bukan cuma grafiknya, tapi respon klik ke layar dan angka latensinya. Dari tes awal yang paling kerasa itu responnya. Bukan berarti langsung auto radian ya, nggak bikin lo langsung auto jago, kagak coy ya. Ini memang membantu, tapi kalau misal lo pengen jago tetap harus latihan juga tiap hari gitu loh kalau mau jago main Valorant. Kalau misalnya ngaco ya ngaco, kalau misalnya kalian offline kelewatan ya kelewatan aja. Nah, ini sebenarnya adalah perbedaan-perbedaan bisa kalian rasain kalau kalian main gamenya tiap hari. Pasti deh kalau misalnya kalian cobain main game Valorant di tiap hari, push rank ya kan, deathmatch, latihan, and training, habis itu kalian pakai Nvidia Reflex off, habis itu tiba-tiba bisa on, kalian pasti nemuin perbedaan yang cukup signifikan. Oke, sekarang gue bakal pakai Nvidia Reflex on, ya kan? Gue bakal tunjukin gameplay, mungkin gak full gameplay karena ini agak susah nih di atas kaca begini. Cuma gue bakal tunjukin highlight aja selama deathmatch ya kan. Deathmatchnya mungkin gak full deathmatch, gue hampir menang tapi oke lah, nggak sampai menang banget deathmatch-nya. Cuma udah lama nggak main, menurut gue masih oke sih. Menurut kalian gimana? Soalnya main game itu bukan soal grafik doang. Buat game kompetitif seperti Valorant, feel pas klik sama gerakan itu ngaruh banget. Apalagi pas retake atau duel jarak dekat. Oke. Nah, ini nih baru nih frame win games. Framenya tinggi nih, penting banget. Tapi latency rendah juga penting biar gameplaynya lebih enak dan juga responsif. Sejauh ini sih Lenovo LOQ15 dengan Nvidia GeForce RTX 5050 laptop GPU ini enak banget buat ngetes main Valorant. Apalagi pas Nvidia Reflex ini udah on. Kesimpulannya guys, kalau misalnya kalian mau main game kompetitif kayak Valorant atau misalnya kayak CS, kayak Dota, menurut gua Nvidia Reflex ini adalah fitur yang wajib kalian cek. Tapi sekali lagi gue ingetin, ini fitur bukan bikin aim kalian makin jago, bukan. Tapi input dari mouse berasa lebih responsif. Ini membantu tapi nggak instan bikin kalian jago. Deathmatch. Warm up. Fight! Find the weak point and break it.
Fades a goner. Down with. Brimstone down. Fades a goner. Out. Enough. Brimstone down. One dead. Five kills remaining. Thirty seconds left. No more Viper. 10 seconds left. Strong finish. Could be even stronger. Langsung saja ya. Nah, di Nvidia Reflex ini kebetulan ada di Lenovo Eloquio 15 ini. Jadi buat kalian yang pengen beli laptop Lenovo Eloquio 15, langsung aja kunjungi ke offline store-nya agres.id yang punya lebih dari 200 toko. Buset, banyak banget tuh toko. 200 toko di seluruh Indonesia ya. Atau kalau misalnya kalian malas keluar-keluar, boleh langsung aja cek websitenya di www.agres.id. Tapi kalau misalnya kalian ya mager kalian lewat sedikit mau ke offline store, menurut gue belanja di offline store-nya aja, apalagi offline store-nya Agres. Kenapa? Karena kalian bisa langsung dapat Agres Care untuk laptop kalian selama 1 tahun. Apa sih Agres Care itu? Agres Care ini tujuannya untuk melindungi laptop mulai dari kehilangan plus tambahan 2 tahun servis ketika garansi brand berakhir. Nah, selain itu ada promo juga ya. Promonya tuh apa sih? Laptopnya bisa dicicil hingga 12 bulan dengan cicilan 0%. Diskonnya juga 3,5% up to 1 juta rupiah dan garansi 5 hari tukar unit baru. Jadi kalau misalnya dalam 5 hari ini unitnya kenapa-napa, kalian langsung diganti sama unit baru. Jadi buat kalian yang mau cari laptop, langsung aja cari Agres. Nah, oke, pokoknya ya itu aja dari gue. Mungkin hari ini lebih ke review laptop, ya kan, review laptop dan juga fitur dari Nvidia Reflex. Ya, buat ingetin teman-teman juga jangan lupa untuk cek Nvidia Reflex. Kalau kalian pakai GeForce RTX ya kan, kalau pakai Nvidia GeForce RTX boleh dicek tuh Nvidia Reflex. Karena apa? Friends win games. Nah, mungkin itu aja dari gue hari ini. Terima kasih teman-teman. Mungkin kedepannya selain vlog, karena seminggu 3 kali keluar rumah itu vam, jadi mungkin akan kedepannya akan gue adjust, mungkin vlognya seminggu jadi 2 kali, satu video ini mungkin di rumah, mungkin review laptop seperti ini, mungkin review UMKM yang gue jadiin video, atau mungkin saja kita ngapain deh di antara di kantor Side Brother atau di rumah ini atau konten bareng Grace. Apakah bakal nambah seminggu jadi 4 video? Mungkin, tapi untuk sekarang kayaknya gue ngeliat sehatnya 1 minggu 3 video karena gue masih ada live stream. Jadi terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe dan join membership kalau kalian mau. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.